Baik. Alhamdulillah. Baik Bu, seperti yang sudah kita sepakati bahwa hari ini kita akan mengadakan pra-observasi sebelum Ibu melakukan pengajaran di kelas. Adapun tujuan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran terbaik untuk peserta didik. Ada beberapa hal yang akan saya tanyakan di pra-observasi ini. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai saat pembelajaran ini? Baik Bu, adapun tujuan pembelajaran dari materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, dengan mengamati gambar dan materi yang diberikan peserta didik dapat memperjelas letak negara ASEAN dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan materi yang diberikan peserta didik dapat menentukan bendera negara ASEAN dengan tepat. Oke, jadi berdasarkan rencana pembelajaran atau KTP yang Ibu buat, tujuan pembelajarannya adalah satu, dengan mengamati gambar dan materi yang diberikan, peserta didik dapat memperjelas letak negara ASEAN. Dan yang kedua, dengan mengamati gambar dan materi yang diberikan, peserta didik dapat menentukan bendera negara ASEAN dengan tepat. Baik Bu, lalu strategi ataupun metode apa yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran nanti? Strategi dan metode yang akan saya terapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan dan kebutuhan siswa, pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswa, dan metode yang saya gunakan adalah problem based learning atau PBL. Oke, baik. Jadi strategi yang akan dipakai adalah pembelajaran berdiferensiasi ya. Dan metode problem based learning atau PBL. Lalu media apa yang akan Ibu pakai saat pembelajaran nanti? Untuk media yang akan saya pakai ada Chromebook, printout materi yang sudah saya siapkan, gambar peta, dan membagikan LPD rumah kerja peserta didik. Baik. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Rencananya saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 di kelas 6 jam kedua setelah istirahat. Oke, baik. Jadi nanti di hari Senin tanggal 5 Agustus jam kedua setelah istirahat ya Bu ya. Iya, Saya betul. akan masuk ke kelas Ibu dan mengamati, mencatat hal-hal yang terjadi saat pembelajaran berlangsung. Ya. Oke, nanti setelah pembelajaran yang Ibu lakukan selesai, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Iya Bu. Jadi sebelum kita akhiri percakapan hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran apa yang akan saya terapkan saat pembelajaran agar pembelajaran menjadi interaktif dan berpusat pada siswa. Baik, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih waktunya untuk hari ini. Sampai ketemu nanti di hari Senin ya Bu ya. Baik Bu. Selamat pagi murid-murid. Selamat pagi. Kita belajar, kita berdoa dulu ya. Yuk, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ada berangkat semua ya.
mempersiapkan diri. Yang pertama dengan mengamati gambar dan video pembelajaran, peserta didik dapat memperjelas letak negara-negara ASEAN dengan tepat. Dan yang kedua, dengan mengamati gambar dan video pembelajaran, peserta didik dapat menentukan bendera negara-negara ASEAN dengan tepat. Sebelumnya, ada yang tahu nggak ASEAN itu apa? ASEAN. ASEAN. Ada yang tahu nggak? ASEAN itu adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang ada di Asia Tenggara apa aja? Ada yang tahu? Coba apa? Indonesia, Ya, Indonesia, terus Singapura, Singapura, terus Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, terus Vietnam, Myanmar. Jadi Laos, Kamboja, Timor Leste, sudah. Jadi ada berapa itu? 11 negara di ASEAN. Negara yang bergabung di ASEAN ada 11 negara, termasuk negara kita ya. Ya. Negara Indonesia. Lalu ASEAN itu singkatan dari apa? ASEAN. Sama? Maju. Maju. ASEAN. ASEAN. Singkatan dari Yang macam Asosiasi Association of Southeast Asia. Maaf ya Bu Eva, saya terlambat karena tadi saya ada jam masuk di kelas 5. Sekarang kegiatan kita apa lagi ini Bu? Iya, kegiatan setelah observasi kemarin itu sudah saya jelaskan bahwasanya setelah observasi akan ada percakapan pasca observasi. Iya. Adapun tujuannya untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah dilakukan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Perasaan saya tegang juga grogi karena kan biasanya saya mengajar itu gak pernah ada yang mengawasi, dan sekarang saya diawasi oleh supervisor ataupun oleh pengamat itu sendiri. Jadi tapi itu membuat saya semakin bersemangat lagi Bu untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik. Oke, artinya dapat pengalaman baru ya Bu ya? Iya, betul. Betul. Bagaimana selanjutnya pengembangan dan langkah-langkah yang Ibu lakukan di kelas kemarin? Pengembangan dan langkah yang saya lakukan yaitu memberikan pengembangan pengetahuan dan keterampilan di mana saya membagikan LKPD kepada siswa dan membagi kelompok untuk berdiskusi untuk memudahkan siswa memahami materi yang saya sampaikan. Oke, menurut Ibu itu sudah berhasil loh. Alhamdulillah menurut saya berjalan dengan baik dan sudah berhasil karena siswa dapat memahami apa yang saya sampaikan. Oke, sejauh ini ada kendala nggak? Ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Mereka hanya sekedar mendengarkan tapi tidak aktif untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oke, ada siswa yang kurang aktif ya? Iya. Artinya interaksinya belum baik gitu ya? Iya, Selain itu betul. apa lagi Bu? Selain itu siswa juga sering ngomong sendiri Bu. Maksudnya di dalam diskusi itu apa yang saya berikan kemarin itu kan kita membahas tentang ASEAN.
Mereka membahasnya tentang yang sepak bola malah juaranya siapa, nah seperti itu Bu. Jadi ruang lingkupnya itu masih makin menyebar dan menyebabkan pelajaran ini jamnya itu Lari dari- terlewatkan. Iya. Jadi semakin asik, nah itu yang membuat siswa malah sebenarnya mereka memahami, tetapi lebih ke banyak bercandanya Bu. Oke, dari kendala-kendala itu tadi langkah Ibu ke depannya apa untuk mengatasinya? Saya akan Mhm. meningkatkan komunikasi lagi kepada siswa dan melakukan pemetaan kembali sesuai kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa yang tadi kurang aktif ya Bu ya. Oke, jadi kedepannya Ibu akan lebih membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan siswa, lebih terbuka Iya, mungkin betul. dia Iya. melakukan pemetaan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Iya. Luar biasa, terima kasih Ibu percakapannya hari ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa terlaksana dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Amin. Oke, terima kasih Bu Eva dan Bu Kris ya. Iya. Di sesi ini sudah mempraktikkan pasca observasi yang kemarin temanya Bu Temanya tentang ASEAN Pak. ASEAN Iya. di kelas. Di kelas 6. Iya. Tadi sudah beberapa disampaikan terkait kendala tadi ya, praktik coachnya untuk coachingnya sudah bagus ya, artinya sudah digali tadi kendalanya itu ternyata Iya. ketika pelaksanaan pembelajaran siswanya itu tidak terfokus pada satu kegiatan malah kemana-mana Iya. yang akibatnya waktunya Iya, waktunya molor Iya. sehingga nanti berdampak pada jam yang lain. Nah, itu tadi juga sudah disampaikan satu komunikasi, yang kedua memberikan apa tadi Bu ya? Pemetaan. Pemetaan sejauh mana kita harusnya membahasnya gitu ya. Iya, betul. Seperti itu. Mungkin ada lain Bu Eva? Cukup itu saja. Sudah cukup Pak kayaknya. Oke, terima kasih untuk praktik pasca observasinya. Saya kembalikan ke Bu Eva. Oke, terima kasih.